Hari-hari terakhir, tapi bukan akhir. Langit malam terlihat kelabu dari jendela kamar rumah sakit. Hujan turun pelan, mengetuk kaca seakan mengingatkan bahwa waktu terus berjalan. Di atas ranjang, Ari terbaring diam. Tatapannya kosong menembus bayangan dirinya sendiri di kaca jendela. Ia sudah di sini lebih dari sebulan. Setiap hari, bau alkohol, suara detak mesin, dan langkah suster yang bergegas jadi rutinitas yang asing, tapi kini akrab. Kadang ia berpikir, hidupnya seperti film yang diputar ulang, hanya dengan sedikit perubahan. Rasa sakit yang berpindah, obat yang berbeda, tapi endingnya terasa sama sunyi. 6 bulan lalu, semua berbeda. Ari ingat betul, sore itu ia duduk di teras rumah bersama Nina, adik perempuannya. Mereka tertawa, saling lempar lelucon, berebut makanan favorit ibu yang baru matang. Tak ada satupun tanda bahwa tubuhnya sedang berkhianat. Sampai suatu pagi, Ari jatuh pingsan. Awalnya dikira kelelahan, tapi setelah serangkaian tes dan pemeriksaan, dokter akhirnya duduk dengan wajah serius. Kamu mengidap penyakit autoimun. Ini bukan penyakit yang bisa sembuh dengan cepat, tapi bisa dilawan kalau kamu kuat. Kuat? Kata itu berputar di kepala Ari berkali-kali. Tapi hari-hari berlalu, dan kata kuat terasa semakin asing. Tubuhnya melemah, rambut mulai rontok, nafsu makan hilang, dan yang paling menyakitkan, semangatnya ikut hilang. Namun, Nina tak pernah pergi. Setiap malam, ia duduk di samping Ari, menggenggam tangannya. Mas, masih ingat gak waktu benang layangan kita putus? Mas bilang, gagal itu bukan akhir, cuma cara buat kita belajar lebih hati-hati. Mas yang ngomong gitu ke aku. Mas yang ngajarin aku buat gak nyerah. Ari menoleh pelan. Air matanya jatuh, tapi ia tetap diam. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam berhari-hari, ia menatap langit dan berbisik dalam hati, Tuhan, kalau belum waktunya, izinkan aku mencoba lagi. Keesokan harinya, Ari bangun lebih pagi. Ia minta perawat bantu berdiri. Tangannya gemetar, kakinya lemas, tapi ia bertahan beberapa detik. Lalu duduk lagi. Hari itu, ia tidak menangis. Hari-hari berikutnya, sedikit demi sedikit, ia bangkit. Menulis di buku harian, tertawa kecil saat menonton video lucu yang dikirim temannya. Bahkan ia mulai merekam dirinya sendiri. Ini hari ke-50, aku masih di sini, masih belum sembuh, tapi aku masih hidup, dan itu cukup. Waktu berjalan, tak terasa, hampir setahun berlalu. Rambut Ari mulai tumbuh kembali. Tubuhnya belum sekuat dulu, tapi ia bisa berjalan tanpa alat bantu. Ia kembali ke rumah, duduk di taman kecil yang dulu sering ia abaikan. Nina membawakannya secangkir teh. Kamu kelihatan beda sekarang, katanya sambil duduk di sampingnya. Ari tersenyum. Iya, aku udah ketemu lagi sama diriku yang dulu, tapi versi yang lebih sabar. Matahari pagi menyinari wajah mereka, hangat, tenang. Tak ada lagi mesin yang berdetak. Tak ada suara tangisan di lorong rumah sakit. Hanya ada hari ini, dan itu cukup. Untuk kamu yang sedang berjuang, entah di rumah sakit atau dalam batinmu sendiri, ingat, kamu gak sendiri. Mungkin hari ini berat, tapi besok bisa jadi lebih ringan. Jangan berhenti percaya. Kalau kamu nonton sampai akhir, mungkin kisah ini punya arti buat kamu. Yuk, subscribe. Siapa tahu cerita selanjutnya lebih nyentuh lagi.